Kita akan bahas market ini kan. Kayaknya kemarin ini ada banyak yang bergetar bro di market. Iya benar. Berkedut karena kita kan ingetin dari webinar di Oktober ya kalau gue nggak salah ya. Q4 ya, Outlook Q4. Q4 Oktober tuh Oktober di sini bro. Nih Oktober sini bro. Ini kan. Ketika 10, semua orang tanggal 10. euforia kayaknya. Tanggal 10 bulan 10 nih. Bulan 10. Ini paling atas nih ya kan. Topnya ya. Oktober sini ya. Oktober sini kita bikin webinar di sini bro. Webinar sini Ya. pas nih. Set. Outlook kita waktu itu di webinar sebelum kita mulai, mungkin gue pengen lu masih ada ininya nggak? Apa presentasi webinarnya masih punya nggak? Ini langsung kita lihat aja ya Nah. di websitenya AC ya. Karena ntar dikira presentasinya diedit biasanya. Oh oke. Jadi kita lihat di dalam aplikasinya Boleh, AC boleh, ya. boleh. Karena setiap kali ya kita ada live session ya, itu selalu di post ya di sini. Jadi nggak ada insight ya. Ya. Dalam artian kalau kita nyampein A ya, di sini kerekam A. Oh ada nyampein iya B, ada videonya iya, ya. bener. Gue baru ingat. Nah, di Oh iya Q4. ada recording juga buat yang Bener. teman-teman ya. Nah di sini ya memang ketika semua orang masih kayak bullish ya, kita di sini udah ngingatin ya banyak ya ke teman-teman ya. Ini beberapa poin yang kita sampaikan ya, bahkan di webinar ya Oktober aja kita ngomongnya ya punya mindset ya kayak kita udah di bear market. Nah ini chart pertama ya yang kita gambar. Kita wanti-wanti ada yang namanya bearish outlook dari price action Bitcoin. Saya melihat yang monthly divergent yang bearish di Bitcoin, dan kita udah tepat ya di garis yang mana kita udah mendekatin yang namanya 4-year cycle ya, 518 hari setelah halving itu ada kecenderungan ya Bitcoin top. Dan di sini saya nggak menakut-nakutin ya karena udah 3 siklus, dan saya ya I think ini ya I've seen this film before ya kalau kata Taylor Swift ya. Jadi Lu Swifty gini jadinya. bener. Jadi memang ketika semua orang euforia ya, orang yang overexpose, mereka nggak mau lihat skenario potensi sebaliknya ya, disitulah market memang secara price action saya nggak lihat fasenya yang parabola ya, euforia yang berlebihan, karena ETF memang selalu bikin harganya ya Terjaga relatif. kompos ya. Ya. Cuman bukan berarti aset yang udah naik dari 2022 ya hampir 7 kali itu nggak koreksi sama sekali. Itu menurut saya impossible, too good to be true ya. Dan di sini saya jelaskan karena saya udah berkali-kali ya lihat bear market. Apa sih yang terjadi ketika bear market? Satu, dip keeps on dipping ya. Kamu beli dengan little bounce, kamu kira itu bakal reverse ke atas, terus dia itu cuman bikin lower high baru ya. Itu di bear market. Terus kalau kamu tarik, setiap kali kamu beli pucuk itu butuh 850 hari ya secara data historis ya. Kamu pucuk beli di ATH unit 850 hari. Jadi jangan ngomong kita nggak pernah edukasi tentang bear market, tapi karena se-Indonesia ya, kita doang kayaknya yang ngedukasi bear market itu dari 6 bulan yang lalu. Kenapa? Karena Bahkan dari video-videonya di Aceh juga di benar luar ya. 6 bulan yang lalu saya selalu ngomong ya potensi dan lain sebagainya ya, dan itulah mengapa ya sangat penting ya untuk ya mendengarkan ya yang udah cukup lama di sini ya, meskipun kita ngomong jangan exit Bitcoin sepenuhnya ya 30%, oke, kamu masih punya ya, stable ya, fokus ke asymmetric bet ya, happy dengan small win, berpikir hari-harian ya, karena nah ini masuk ke yang kedua nih ya, lebih baik take profit daripada take picture, karena kita sering ngomong dengan member di dalam ya, saya interview satu-satu, ada yang saya udah cuan nih dari 100 juta ke 800 juta, nanggung kurang dikit prof, kurang ini mau 1M, saya bilang gak ada jaminan tuh porto kamu bisa ke 1M ya, mending daripada kamu round tripping semua, kamu take profit Take ya, the kamu, win ya. bener, take the win ya. Kita di sini ya jelasin juga nggak boleh ya untuk beli ya altcoin terus di hold sampai siklus ya, terus saya mau nge-hold altcoin sampai bertahun-tahun bear market ya, itu silly ya idiot lah ya kita ngomongnya. Terus saya juga ngomong ya kurangi exposure pada Bitcoin ya, 30% ya is a good dari keseluruhan ya, kita punya aset still a good ya meskipun dia naik ya, karena saya percaya ya kita udah mendekati ya puncak siklus. Dan terakhir saya sampaikan juga bahwa nggak ada salahnya ya kita cash out, menikmati ya hasil jerih payah kita ya di siklus ini, terus beli sesuatu lah, kamu beli mobil, kamu beli rumah, kamu nikah atau apa, karena in the end of the day kita masih hidup itu berpijak pada tanah ya, meskipun kita di sini punya exposure ke kripto ya, punya bisnis kripto media, punya
exchange kripto juga, tapi kita selalu sampaikan tuh semua itu apa adanya. Objektif lah bro. Kita Karena gini, lihatnya. saya tahu bagaimana psikologisnya seorang retail ya. Dan menurut saya cukup jahat ya ketika kalau ya saya itu nggak berpikir ya ke sudut pandang orang yang misalkan mereka juga berinvestasi ke kripto dan mereka kena tarik itu panjang tanpa dikasih tahu ya ini potensi drawdown-nya sekian, itu akan membuat mereka itu ya losing mental ya, karena sangat sulit ya di sini untuk ya kita ngomong ya tetap menjadi orang yang stay ya waras, stay sane. Dan itu yang saya lihat ya. Jadi meskipun ya kita punya banyak ya kripto bisnis ya, cuman bukan berarti kita harus selalu ngomong orang harus kayak beli kripto dan lain sebagainya. Betul sekali. Itu kan dari dulu tapi ya kita udah ngomongin money management dari awal pendirikan Aceh, kita juga selalu bilang 20-30% cash posisi ya. Yes. Altcoin tuh bahkan kita buat pengingat untuk diri kita sendiri berdua, itu ada lukisannya di belakang tuh Bitcoin ke altcoin, kenapa altcoin nggak pernah bisa dicicil atau di hold ya. Kita ada lukisannya, benar-benar ada lukisannya di belakang situ. Itu lukisan statistik ya teman-teman ya. Yeah. Buat buktiin bahwa emang nggak bisa di hold. Dan di lukisannya pun ada drawdown-nya Bitcoin tuh, 4-year cycle-nya ada di situ ya. Yeah. Dan sebenarnya yang gue bingung ya, kenapa orang hyper bullish adalah mereka kan rata-rata berharap bahwa Federal Reserve ini bakal cut rate. Padahal mereka kalau buka di CME FedWatch nih, kalian tinggal buka websitenya ya. Di CME FedWatch tuh udah nggak tinggi loh probabilitasnya untuk dia melakukan dovish action. Ya. Artinya apa? Ini kan mau hawkish nih Feds-nya. Kalau kita lihat Michael Burry open short juga ya, kita lihat juga US tuh topi banget loh. Kemarin gue liatin datanya tuh US tuh topi banget marketnya. Kenapa orang masih bullish pada market? Itu yang bikin gue bingung. Karena kita udah ingat ini di Oktober nih di sini nih. Oh ini Oktober. Ya. Ya teman-teman lihat ini Oktober, ini sekarang, oke? Jadi ya udah diungkapkan nih Oktober ini sekarang. Oktober orang bullish. Kenapa? Karena price-nya di atas ini gitu loh. Yang awam-awam baru satu cycle tuh ngerasa bahwa oh ini bisa naik lagi. Enggak. Ya. Karena kalau kita lihat sendiri, kenapa gue percaya Fed itu mungkin bisa berubah arah ke hawkish? Karena mereka tuh takut sama inflasi, bro. Yes. Unemployment rate itu lagi turun sekarang datanya. Dan kita lihat inflasi itu kayaknya di US itu tidak terkontrol. Kalau inflasi itu tidak terkontrol, mereka turunin suku bunga, yang terjadi adalah mereka kena bahaya ekonomi gitu. Ini makro sederhana nih, teman-teman harus paham gitu loh. Kalau inflasi tinggi, mereka takut inflasi masih naik lagi, harga-harga barang dan jasa ini naik, mereka harus melakukan hawkish gitu. Hawk kan artinya ini kan apa? Burung apa namanya? Hawk tuh burung Gagak ya. bukan gagak. Apa? Hawk burung apa ya? Hawk. Gua nggak tahu bahasa Indonesia, nggak bisa bahasa Indonesia nih gua nih. Hawk tuh yang turunnya gitu loh. Nah, dia kalau ngambil mangsa turunnya cepat. Makanya hawkish namanya. Jadi kita lihat US market topi, Bitcoin ini, dan mungkin coba ya kita bahas di price action ya. Apakah ini ada potensi penurunan lebih lanjut? Tapi kalau dari Oktober ya kita udah bilang ini bakal turun ke sini gitu. Iya, dalam artian ya kita sampaikan apa adanya. Iya. Saya tuh gini loh, kayak kamu nggak beli kripto juga nggak apa-apa. Betul. Ya. Karena apa? Kalau lagi bagus saya bilang bagus, kalau lagi jelek ya saya bilang jelek. Jelek. Loh. Karena kalau waktu itu BCA lagi murah, kita bilang BCA lagi murah, 7.300 kan. Bottom BCA 18,5% loh teman-teman. Ya. Karena kita pelaku pasar, kebetulan ngalahin kamera ya. Kamu mau denger kita ngomong apa di dalam, iya atau enggak ya terserah. Betul. Karena kan kamu kadang juga suka punya pandangan-pandangan lain ya, yang dibikin orang lain, terus akhirnya kamu justifikasi itu, padahal juga belum tentu bener ya. Iya. Karena kan kita ini dari kapan nih ngomongin tentang potensi penurunan? Dari Juli sebenarnya. Bener. Cuman dari Juli. Sedikit lagi ya, maksudnya kayak contrarian take atau sesuatu yang sifatnya ya memberikan ya kita pandangan ya, reaksi tentang market yang apa adanya ya. Itu orang tidak terlalu suka ya, tidak terlalu appreciate karena it's only simple price action ya. Yang mana kita kan selalu ngomong ya, kayak sekarang semua orang sama ya narasinya. Setelah 518 hari ya kita harus waspada dengan potensi puncak siklus. Bear market atau enggak saya nggak tahu ya. Makanya di sini pun saya juga tulisnya di webinar. It's a 50-50 take. Karena kan sekarang orang udah ngomong ini 50-50. Kita udah ngomongin dari berbulan-bulan yang lalu ya. Little to minimum ya short term upside ya, tapi downside-nya bisa jauh tarikannya. Ya based on cycle top itu bisa jauh. Kamu butuh 850 hari ya ntar dimarahin lagi. Ya maksudnya kan kita yang selalu ngomong hati-hati loh, ini loh, cuman ya balik lagi nggak ada yang mau dengerin ya, dan mereka kayak calling higher dan ya menurut saya kan udah tercapai ya, target saya pribadi di siklus ini 120.000, nah ini topnya 122 ya, 123
kemana lagi menurut saya ya sesuai dengan hitungan ini, apakah ya kita akan signifikan drawdown? Saya percaya drawdownnya itu selalu mengecil. 80%, 70, ntar jadi 60, who knows ya. Betul. Who knows ini bottom atau enggak ya. Mungkin juga bisa hanya di 80.000 koreksi, cuman ya nobody knows, cuman kita harus tetap hati-hati. Cuman ini satu indikator yang saya suka ya. Kita kalau lihat weekly ya, terus kita nyalain ya, satu indikator. Ya, hanya satu indikator. Itu adalah moving average. Ya, setiap kali kita kehilangan 50 moving average di sini, ini bear market nih. Oke. Kita hilang 50 moving average di cycle 2021 terus jebret, harga turun. Kita selalu trending di atas moving average 50 di weekly chartnya selama siklus ini. Ini di 10 Juli 2023. Ini di September 2024. Kemarin kepukul tarif lagi di awal Februari 2024. Kita trending. Nah, ini kita tuh ada di make it or break it moment. Ya, yang mana 4 kali moving average 50 di weekly ini udah dites. Kalau kita ya, ini kan juga angka psikologis nih 100.000 ya. Memang ada potensi bounce sekarang. Kalau sekarang di 100.000 ini jebol ke bawah ya, close di 95, 96 ya, data historisnya saying lower kan begitu doang ya. Meskipun ya sekarang saya setuju dengan potensi bounce di sini. Kenapa? Karena ini 50 moving average di weekly chart ya, angka psikologis juga ya di 100.000 dan ya kita dapat yang namanya ya hijau ya, close hijau ya, karena ini 100.000 kan ini ya, angka psikologis selalu ada buyer yang menahan di sini. Cuman kalau kita lihat lagi ya, kita kecilin lagi ke H4-nya juga potensi ya bikin lower high lagi ya. Kenapa? Karena ya ini 13 EMA ya di H4 dan ya ada potensi lagi kita swap lagi ke area 100.000 dan apakah itu menahan atau enggak ya kita lihat S&P nanti malam. Kadang tuh gini bro, kan kita orang yang ibaratnya kalau naik sepeda tuh kita jago naik BMX gitu kan. Yes. Kita bisa lompat-lompat begitu. Emang udah terbukti di market udah 11 tahun di sini. Nah, kalian belajar naik sepeda sama orang yang nggak bisa naik sepeda, terus kalian jatuh ya kan? Kalian nangis, terus baru balik lagi kita tolong dong ajarin naik sepeda. Kan udah gue bilangin gitu loh. Di depan ada God. Jangan ngikutin ada orang baru bisa naik sepeda, teman-teman. Pengalaman belum ada, naik sepeda. Akhirnya kalian jadi korban nih, yang baru naik sepeda jadi korban. Benar. Begitu udah jadi korbannya, udah berjatuhan begini, baru minta tolong tuh, nyesel tuh. Nyesel nggak dengerin kalian. Jadi ya kita itu lihat market tuh benar-benar pragmatis. Gue tuh di sini cuma mau nyari duit dari market. Jadi kalau gue lihat BCA 7.300 gue beli BCA. Kalau nanti Nasdaq koreksi dalam gue beli QQQ gitu. Kalau Bitcoin nanti dikasih murah lagi kita beli lagi. Iya ya. Kita ada barang-barang iseng kita beli Zcash sekarang 490. Udah cuan berapa puluh? Nah, ayo, berapa puluh M itu cuannya? Udah mau 100 M nih dekat, ya kan? Karena penyesalan tuh selalu datang di akhir dan ya sebenarnya kan kita selalu ngomong, cuman kan orang banyak yang arogan. Kayak Betul. sekarang kan ngomong setiap kali live selalu turun lah. Kita nge-call turunnya udah kayak dari berapa bulan. Ini call turun. Jadi jangan bilang call sekarang pun turun. juga ini ngomong ini di sini potensi turun. Jadi Betul. penting punya telinga, ya. Penting punya telinga dan jadi orang maksudnya intelektualnya jangan terlalu bodoh, karena kalau kalian tuh gini, kalian harus bisa lihat bibit, bebet dan bobotnya orang. Ketika kalian mau belajar dari orang, kalian lihat dulu oke track recordnya, dia itu udah berapa lama di market, itu yang pertama. Gitu. Ya. Belasan tahun nggak di sini di market. Gitu. Jangan kalian ini baru siklusnya sekali gitu loh. Cuman ngerasain bull market berasa jadi dewa. Benar. Itu baru bisa naik sepeda dikit, itu masih ada rodanya di belakang dua, bro. Ya. Rodanya Ya. patah yang jatuh langsung gitu. Ya.